dalam Tuhan, amin. Setiap daripada kita, biarlah kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa untuk kehidupan kita semua. Sambil menunggu anak-anak sekolah minggu masuk ke ruangan akan kelas-kelas mereka, saudara, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kitab Amsal pasal yang ke-17. Kitab Amsal pasal yang ke-17. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang apa? Saudara belum bersama-sama dengan saya hari ini. Maka itu I would like to wait for a while, ya. Saudara, hati yang gembira, firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal adalah obat yang saya belum mendengar nih suara saudara, ya. Hati yang gembira adalah obat yang, ya, kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan akan tulang. Mengeringkan akan tulang kita, semangat yang patah. Maka itu jangan mau kita patah semangat kita, amin. Tapi melainkan biarlah kita bersukacita hari ini. Siapa mau bersukacita hari ini? Biarlah setiap kehidupan kita boleh selalu percaya. Maka itu sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan hari ini, saya selalu menyampaikan kepada setiap daripada saudara bahwa this is the day that the Lord has made. Karena firman Tuhan berkata hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau harinya Tuhan, kita boleh katakan kepada masalah kita, bukan hari masalah kita. Tetapi hari ini adalah harinya Tuhan yang membuat saudara dan saya bersukacita hari ini. Amin. Maka dari itu biarlah kita semua boleh bersukacita hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit akan berita yang baik untuk saudara semua. Mungkin beberapa dari saudara nggak tahu bahwa hari Selasa kemarin dan saya pulang hari Sabtu kemarin, saya berada di Ekuador. Saya ingin memberitakan suatu berita yang sukacita. Apa yang terjadi di Ekuador, sesuatu yang luar biasa. Gereja kita di Ekuador saat ini, ya, minggu yang lalu mereka membaptis akan 15 orang. Gereja di Ekuador makin bertambah di Quito, Ekuador. Yang dulu hanya separuh, mereka sekarang membeli separuh lagi karena setiap jemaat membeli satu kursi, saudara. Karena mereka tidak mendapatkan yang sama, maka itu saya katakan pada Pastor Walter, kenapa kok beda? Iya, karena mereka nggak bisa mendapatkan warna yang sama. Jadi separuh dari ruang gereja adalah warna sedikit gelap hitam, yang separuh di belakang warna hijau gelap, ya, hijau tua. Dan ini membuktikan, saudara, sesuatu pertumbuhan yang secara luar biasa. 15 orang baru dibaptiskan minggu kemarin, dan juga banyak sekali, ya, Tuhan mengirimkan akan jiwa-jiwa untuk gereja di Quito, Ekuador. Banyak sekali. Kalau saya boleh melihat, ya, orang-orang bahkan artis-artis dibawa ke gereja kita di Ekuador, saudara. Luar biasa sekali. Banyak pemain rock bahkan. Saya melihat, wow, ya, siapa itu? Saya pikir dari belakang perempuan, saudara. Tapi ternyata laki-laki semua, rambutnya segini, saudara. Pemain rock. Pakai tangan pendek dan juga banyak sekali tatoan di sini. Dan tatonya, saudara, masih bergambarkan skull and bones. Ya, mereka semua bagaimana memuji Tuhan Friday night pada saat saya melayani di sana. Mereka memuji Tuhan seperti mereka konser rock and roll. Tapi nggak apa-apa, saudara. Gereja Tuhan harus siap untuk menerima hal-hal yang demikian. Amin. Kita harus siap untuk menerima gay and lesbian. Kita harus siap menerima orang-orang yang under influence of drugs. Kita harus siap menerima akan hal yang demikian. Sesuatu yang luar biasa Tuhan kirimkan. Dan musician sekarang di gereja di Ekuador mempunyai musician yang luar biasa. Mereka sudah mempunyai drum, ya, bukan electric drum yang kita pernah berikan kepada mereka, tetapi mereka sudah punya satu set yang baru. Bukan gereja di Quito yang membeli, tetapi ada orang-orang yang mengasihi, membawa akan drumnya, mengasihi Tuhan, membawa drumnya di gereja biar dipakai untuk memuliakan akan nama Tuhan. Secara luar biasa, saudara.
bahkan artis opera ada di dalam gereja di Quito. Ya, laki dan perempuan, ada yang mempunyai suara yang begitu indah karena dia biasa menyanyi untuk opera, saudara. Bahkan dia mengatakan dia akan melatih untuk suara untuk jemaat yang mau untuk belajar menyanyi. Sesuatu berita yang indah. Kalau kita sebagai Mother Church di sini sudah ada rekaman video dan lain sebagainya, di sana pun juga sudah ada, saudara. Nantinya akan ditayangkan di YouTube dan juga akan ditayangkan di website AFGF seluruh dunia. Mereka yang berbahasa Spanish mereka sudah bisa melihat kebaktian sudah direkod, saudara. Haleluya. Mereka nggak mau kalah dengan gereja kita. Mereka melihat gereja kita dan mereka sebagai anak kita, mereka ingin meniru, saudara. Dengan peralatan yang ada secara luar biasa, mereka mereka menunjukkan di komputer mereka ini, pastor, yang kita akan download setiap minggu. Pengajaran demi pengajaran ya akan ditayangkan di dalam website daripada gereja kita. Ya, saya katakan terus lanjutkan. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan untuk gereja di Quito, saya katakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi saat ini di Quito. Maka itu biarlah setiap daripada kita juga terus menyala-nyala bagi Tuhan. Lagu-lagu hari ini boleh membangkitkan kita. Biarlah api yang padam kita meminta kepada Tuhan, ya, untuk memperbaharui kita, untuk menyalakan api yang baru. Kita menerima firman Tuhan membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaannya yang terus maju dan kita tidak pernah akan turun lagi. Amin. Ini adalah kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, akan tetap naik dan tidak pernah turun. Amin, saudara. Beberapa saat saya akan masuk dalam firman Tuhan. Beberapa saat yang lalu pada saat saya bepergian ke Ekuador, saya mendapatkan sesuatu revelation untuk saya sampaikan hari ini untuk kita semua. Pada saat saya berada di airport pada waktu saya berangkat, sama keadaannya pada waktu saya pulang, entah di Houston ataupun di Quito, di Ekuador, saya melihat bagaimana orang hidup di dalam under stress. Mereka tergesa-gesa, mereka hampir gak sabar menunggu karena pesawat mereka mungkin mau terlambat dan lain sebagainya. Dunia pada saat ini dipengaruhi oleh sesuatu kehidupan yang stressful untuk kita. Sesuatu kehidupan yang boleh saya katakan hidup di dalam ketegangan, hidup di dalam kesesakan, hidup di dalam zaman yang serba maunya cepat, saudara. Tetapi keadaan begitu membuat setiap orang stres, membuat setiap orang tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Saudara, ada sesuatu yang pernah terjadi di Washington, di Tacoma, Washington, karena pernah dikutip di dalam suatu koran bahwa ada seekor anjing yang bernama Tato. Mungkin ada yang mendengar akan hal ini, ya. Kalau saudara pernah mendengar akan hal ini, ada seekor anjing yang bernama Tato, tetapi pada suatu saat bukan sesuatu kehendak daripada dia untuk lari sore hari. Tetapi karena ikatan daripada anjing itu nyantol di pintu daripada mobil majikannya, mobil bosnya, atau mobil yang punya anjing ini, ya. Maka dari itu mobil ini, anjing ini terpaksa lari sore bersama dengan mobil. Saudara bisa bayangkan, pada saat itu anjing itu terus berusaha untuk berlari mengikuti akan bosnya. Tapi puji Tuhan, saudara, kenapa cerita ini dikutip di dalam satu koran? Karena suatu saat, pada saat mobil ini mau keluar dari perumahan, ada seorang polisi yang melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang berada di belakang daripada mobil. Dan ketika dilihat, maka dari itu polisi ini berusaha untuk menghentikan akan mobil yang mengendarai yang menyeret akan anjing ini, saudara. Dan polisi ini menceritakan, memberikan komen di dalam koran yang dia tuliskan. Dia memberikan komen bahwa anjing ini berusaha untuk berlari secepat mungkin,
bahkan sempat terguling, dan pada saat mobil ini di tikungan dan lain sebagainya, anjing ini terpeleset jatuh. Saudara bisa membayangkan kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita tanpa kita mau, kita terseret di dalam keadaan yang demikian. Di dalam kehidupan kita, mungkin saudara tanpa menyadari, kemajuan zaman saat ini makin hari makin maju. Kalau kita melihat sepertinya seharusnya lebih mudah. Sesuatu prediksi yang diberikan kepada senator di Amerika, di White House, pada tahun 60-an, mereka memberikan, ada orang yang memberikan risetnya, mengatakan bahwa kemajuan zaman, mungkin saudara nggak pernah rasakan hari ini. Kemajuan zaman, teknologi, dan juga kemajuan untuk di dalam dunia komputer, semuanya akan membuat orang dikatakan bekerja hanya 22 jam seminggu. Karena mereka mengatakan teknologi akan menggantikan waktu daripada manusia. Saya pernah bertanya pada seorang di Indonesia. Dia berkata, wah, saat ini saya lebih santai sih, dia katakan. Karena dia baru saja belajar komputer, ya, maka itu semua order lewat komputer, semuanya. Saya bertanya, kamu kerja berapa jam? Well, ya mungkin sekitar 25 jam lah seminggu. Wow, enak ya kalau gitu sekarang kamu, saya katakan. Ya lumayan lah sekarang dengan adanya komputer, semua order lewat internet dan lain sebagainya, jadi kerja saya cukup ringan, jadi cukup mudah. Saya katakan, tunggu aja, saya katakan. Sekarang kamu merasa nikmat, tapi sebentar lagi kamu akan kembali ke lebih daripada 40 jam seminggu, saya katakan. Dan benar apa yang terjadi saudara, setelah dia katakan dalam waktu 20 tahun kemajuan teknologi akan mengurangi tenaga orang bekerja. Tetapi setelah kita melihat bahwa lebih daripada 20 tahun saat ini apa yang saudara dan saya alami. Orang tidak bekerja lebih mudah, orang tidak bekerja lebih sedikit waktunya, tetapi bahkan orang tetap bekerja dengan waktu yang sama untuk mempunyai sesuatu akan keadaan yang sama. Kalau mau mempunyai sesuatu keadaan yang lebih, maka dari itu justru orang harus melakukan double dan lain sebagainya, saudara. Sesuatu yang terbukti pada saat ini, zaman bukan makin mudah, zaman membawa kita makin sulit. Bahkan kalau kita boleh lihat di dalam kehidupan kita, dulu kita nggak perlu datang ke airport 2 jam lebih awal. Sekarang kita mau pergi ke luar negeri, kita harus datang 2 jam lebih awal. Membuktikan bahwa teknologi kemajuan zaman, meskipun X-ray, meskipun scanner, apapun juga, membuat saudara dan saya lebih stressful. Karena hal ini sudah dikutip di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ada sesuatu struggle di dalam kehidupan manusia. 2000 tahun yang lalu lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah berkata hal ini dan masih valid, masih berlaku sampai saat ini. Maka itu Tuhan katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ada sesuatu beban, ada sesuatu letih lesu, ada suatu stres di dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia ini membawa kita kepada sesuatu stres. Segala sesuatu tidak dapat menggantikan akan segala yang kita pikir bahwa akan membuat kita lebih ringan, membuat kita akan lebih gampang. Tapi semuanya ternyata di dalam kehidupan kita akan sama saja. Amin, saudara. Kalau saudara lihat kemajuan teknologi, internet, mungkin saudara membawa BlackBerry atau apapun juga, membuat saudara tambah ringan atau tambah berat. Bagi saya, tambah berat. Dulu pertama kali, sebelum saya punya handphone, ada jemaat yang ngajarin saya, pastor punya handphone dong. Saya pikir, ngapain saya punya handphone? Saya belum butuh handphone. Saya pikir, oh ya perlu juga, mungkin lebih enak komunikasi, gampang. Jadi nggak usah
stres. Sekarang saudara, kalau saya lupa bawa handphone saya, anak saya ada apa? Istri saya ada apa? Butuh saya enggak? Gereja butuh saya enggak? Alarm gereja bunyi enggak? Hidup kemajuan teknologi tetap saja, karena firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Ada amin saudara? Berapa banyak merasakan hal yang demikian? Seringkali kita hidup di dalam sesuatu yang menekan akan kehidupan kita. Maka itu Tuhan katakan, ya firman Tuhan hari ini saya memberikan judul, kelegaan bagi yang tertekan. Biarlah kita boleh hidup ya di dalam hidup ketenangan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Kadangkala kehidupan kita, kalau saya memperhatikan dalam kehidupan daripada manusia tidak sama, tidak beda dengan kalau saudara melihat seekor hamster ya yang lari keliling di dalam sangkar yang berputar. Saudara mau berjalan cepat bagaimanapun juga tetap hamster. Di dalam kehidupan kita dibawa di dalam sesuatu keadaan yang memang demikian, saudara. Saudara, mungkin kalau kita mengalami sesuatu capai akan jasmani, mungkin saudara bisa pergi ya untuk pijat. Mungkin saudara bisa melakukan take nap, tidur siang. Mungkin saudara kalau mengalami sesuatu capai akan emosi kita, pikiran kita capai jenuh dan lain sebagainya, mungkin saudara bisa mengajak keluarga, ayo kita pergi vacation. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau hati kita mengalami sesuatu kecapaian, yang mana hati ini mempengaruhi akan tubuh jiwa kita, mempengaruhi akan kehidupan kita semua, bahkan merusak jasmani kita. Maka firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Patah semangat mengeringkan akan tulang-tulang kita. Maka dari itu kalau kita mengalami akan hati yang patah, hati yang semangat yang patah, maka dari itu entah kita mau tidur siang, entah kita mau vacation, kita akan mengalami problem yang sama. Kita mengalami sesuatu masalah yang sama. Saudara, di dalam hal saya memikirkan akan kemajuan teknologi, pada saat saya berpikir di atas pesawat, saya berpikir, aduh, sekarang 5 jam harus ke Quito. Tapi saya bayangkan, bagaimana dengan dulu para misionari. Mereka mungkin berbulan-bulan melalui darat, melalui sungai, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang saya tempuh dalam waktu dari Houston ke Quito hanya 5 jam. Stres yang saya punyai tidak beda dengan orang yang berjalan berminggu-minggu juga. Saya pikir kalau saya mungkin kalau dulu misionari melakukan perjalanan ke Ekuador mungkin 1 bulan. Kalau saya bisa tempuh 1 hari naik pesawat 5 jam, ya, maka itu saya masih sisa kira-kira anggap saja 29 hari. Sebenarnya dalam waktu 29 hari saya bisa santai, bukan? Waktu yang saya tempuh menggantikan waktu istirahat untuk saya. Seharusnya saya bisa beristirahat di Galapagos Island. Karena Galapagos Island pulau yang dikenal sangat baik, saya nggak pernah ke sana, tetapi banyak sekali turis menuju ke Galapagos Island, di mana di situ ada penemuan Darwin dan lain sebagainya berada di sana. Tetapi saudara, apa yang kita dapatkan saat ini meskipun 5 jam, mengalami stres yang sama dengan apa yang dialami oleh para orang-orang yang zaman dahulu juga. Perubahan zaman tidak merubah akan kehidupan kita. Firman Tuhan dikenapi. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Sampai ayat yang ke-30.
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, saudara sudah menemukan semua? Kalau sudah katakan amin, kalau belum saya tunggu saudara. Atau saudara nggak mengatakan amin karena saudara nggak membawa Bible. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah berbicara kepada kita, come to me, mari datang kepadaku. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, katakan, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada sesuatu yang mana Tuhan mau untuk kita mengalami sesuatu kelegaan. Dunia ini membawa kita kepada sesuatu hal di mana mengalami tekanan demi tekanan. Kita mengalami sesuatu kehidupan makin hari makin tergesa-gesa. Makin hari makin kita tidak bisa rileks. Kita tidak bisa rileks di tempat kerja, banyak sekali kompetisi di tempat kerja. Mungkin kita banyak sekali tidak bisa rileks di dalam keluarga karena kesibukan keluarga. Dulu mungkin hanya les satu, mungkin hanya les musik, tetapi sekarang les musik lah, les kumon lah, les renang lah, les apapun juga dialamin. Ya, membuat keluarga makin stres. Semuanya tersedia, membawa kita makin hari makin sibuk dan makin sibuk. Tetapi firman Tuhan memberikan suatu janji untuk saudara dan saya bisa mengalami stres, mengalami rest, mengalami kelegaan. Kalau kita ini boleh datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Kalau kita ini datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa come to me, mari kepadaku yang letih lesu. Ada sesuatu undangan. Tuhan mengundang kita untuk mengalami stres. Dunia ini untuk mengalami rest maksud saya. Dunia ini membawa kita kepada kehidupan di mana kita makin tertekan. Tetapi ada sesuatu ajakan daripada Tuhan. Ada sesuatu pemberian daripada Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada kita, yaitu suatu kelegaan. Tuhan mau memberikan kepada saudara dan saya sesuatu kelegaan di mana kita bisa rileks. Di mana kita bisa mengalami sesuatu kenikmatan di dalam hidup. Tuhan mengundang akan saudara dan saya untuk mendapatkan apa yang saudara dan saya butuhkan. Saudara membutuhkan sesuatu pada saat saudara mengalami sesuatu tekanan di dalam kehidupan kita. Perhatikan saudara, Tuhan tidak berkata kita datang ke gereja untuk mendapatkan rest. Untuk mendapatkan kelegaan, Tuhan tidak mengatakan datang ke gereja, datang ke bait Tuhan. Datang ke bait Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Datang ke bait Tuhan untuk kita merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi kita datang, ya, Tuhan katakan mari datang kepadaku. Tuhan tak mengatakan untuk datang ke gereja. Hanya kelegaan itu ada pada saat kita personal bersama dengan Yesus Kristus. Kita datang ke gereja, last week saya katakan, kita datang ke gereja bukan membuat kita menjadi orang Kristen. Ada amin saudara. Kekristenan saudara dan saya karena relationship, karena kita menerima ada sesuatu tindakan dalam kehidupan kita untuk kita mau menerima apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Untuk kita mau memilih akan panggilan Tuhan. Kita mau memilih ajakan daripada Tuhan. Maka itu biarlah sebagaimana Tuhan ingin memberikan kelegaan kepada kita. Dia berkata, come to me. Mari datang kepadaku. Biarlah di dalam kehidupan kita mau ada sesuatu tindakan membawa kehidupan kita untuk memilih Tuhan. Untuk kita berada di dalam ajakan daripada Tuhan. Karena disinilah saudara mendapatkan akan rest. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-35. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Saudara dan saya yang mungkin mengalami sesuatu kelaparan. Ada sesuatu need di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Kalau kita ini datang kepada Tuhan, maka itu dia katakan dia tidak akan lapar lagi. Kita tidak akan mengalami akan kelaparan lagi. Selagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengalami sesuatu kehidupan di mana kita mau datang. Dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Kalau saudara datang kepada Tuhan, maka dari itu kita tidak akan haus lagi. Di dalam ayat pasal yang ke-7, ayat yang ke-37, 38, juga dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Hanya datang kepada Tuhan. Ada sesuatu tindakan di mana kita mau untuk mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena disitulah sumber kelegaan kita. Ada amin, saudara. Saudara perhatikan akan hal ini. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kelegaan itu ada. Kelegaan itu hanya dijanjikan. Dunia mungkin menjanjikan teknologi. Dunia mungkin menjanjikan akan segala otomatis ataupun segala serba cepat, membuat saudara bisa nikmat. Tetapi saudara, kelegaan bukan datang daripada teknologi. Kelegaan bukan datang daripada akal pikiran manusia. Kelegaan bukan datang daripada apa yang kita boleh dapatkan mungkin dari pendidikan. Kelegaan itu hanya dapat saudara dan saya dapatkan di dalam Yesus Kristus. Maka itu Yesus katakan, mari datang kepadaku. Hanya pada saat kita mau datang kepada Dia. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, maka dari itu kelegaan di situ akan saudara dan saya terima. Apa yang dikatakan letih lesu, saudara? Letih lesu berarti karena ada sesuatu usaha di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara berusaha sesuatu dengan kekuatan saudara, maka dari itu terjadi suatu letih dan lesu. Ada sesuatu kerja keras yang kita kerjakan, maka dari itu terjadi suatu letih dan lesu. Apa itu beban? Dunia, iblis berusaha untuk memberikan beban kepada kita. Di dalam kehidupan kita dengan segala keinginan duniawi, makin hari makin saudara dan saya memikul beban yang berat. Amin. Dengan segala dosa-dosa yang dunia ini tawarkan, makin hari manusia makin memikul beban yang berat. Kalau tadi saya katakan letih lesu, mungkin karena kita berusaha dengan kekuatan kita. Tetapi beban itu ditindihkan kepada kita oleh dunia ini, oleh keadaan daripada dunia ini. Ada seorang ibu bercerita kepada saya di Ekuador. Dia katakan bahwa anaknya meminta ini dan itu, membuat dia stressful karena melihat kemajuan zaman. Ada orang yang mempunyai peralatan yang canggih-canggih, game yang canggih-canggih. Maka dari itu anak ini terus meminta kepada ibunya. Inilah dunia yang pada saat ini dialami oleh saudara dan saya. Yang membuat kita makin dengan keadaan zaman, membuat kita ini memikul sesuatu beban yang berat. Ada sesuatu keinginan daging yang membuat kita memikulnya dengan sesuatu keberatan ataupun usaha. Kita harus letih lesu. Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita, amin. Kita hidup mungkin di Amerika ini, sering kita berpikir, banyak sekali American Dream yang ditawarkan melalui media. I want to be millionaire. Pada saat saudara melihat, cari duit gampang sekali. Banyak sekali game-game yang sepertinya just sekedar game. Tapi bagaimana membawa kehidupan kita sepertinya hidup di dalam sesuatu easy money. Disinilah kita hidup di dalam suatu zaman. Saudara dan saya hidup di Amerika. Banyak sekali American Dream yang diberikan, yang ditawarkan kepada kita. Ada satu aktor yang mengatakan, Harrison Ford, aktor itu, dia mengatakan, dia sebagai orang yang terkenal, dia sebagai orang yang kaya, dia berkata, seperti biasa, kamu hanya menginginkan apa yang kamu tidak punya. True. Harrison Ford mengatakan, seperti biasa,
Kamu menginginkan sesuatu yang kamu tidak punya. Benar, saudara? Tapi pada saat yang dia ditanya, apa yang kamu tidak punya? Dia mengatakan, I don't have peace. Itu yang aku tidak punya. Karena dia sudah banyak duit, ya, dia pikir dia bisa punya apa aja, tapi peace yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak punya. Peace itu adalah kelegaan saudara dan saya. Maka dari itu Tuhan katakan, mari datang kepadaku. He is the Prince of Peace. Mari datang kepadaku. Yang letih lesu dan beban berat. Manusia seringkali hidup di dalam sesuatu tekanan. Karena apa? Karena hidup dia berpikir untuk dirinya sendiri. Karena berpikir hidup untuk mengejar daripada harta. Saudara lihat bagaimana orang yang mengejar harta. How stressful they are. Bagaimana mereka stres, saudara. Saudara lihat film Indiana Jones. Untuk mendapatkan harta karun. How stress Indiana Jones. Saudara melihat movie saya lihat di pesawat, saudara. Ya, ada movie what is this? Yang main siapa ini? Yang last name-nya Cage? Ya, Nicolas Cage. Apa itu? Tentang American Heritage. Is that right? American Heritage atau apa itu? Saya lupa. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan sesuatu atau ini? Begitu stres. Tapi ini yang dunia cari, yang dunia sajikan dan manusia cari. Untuk mengejar suatu harta. Mengejar akan harga diri atau penampilan. Sesuatu yang mana pada saat ini, penampilan yang paling penting ditonjolkan oleh banyak orang. Orang mau hidup sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya katakan kepada jemaat di sini, saya sangat benar-benar kurang menyetujui saudara. Saudara boleh mempunyai banyak uang, tetapi ingat saudara, saya di Surabaya, saya bisa melihat Ferrari di jalan raya, padahal jalannya macet, saudara. Penampilan. Apakah mereka nggak stres? Yang melihat aja stres? Saudara, hal-hal yang demikian, yang dunia tawarkan dan yang manusia cari. Tuhan ingin memberikan sesuatu kelegaan kepada kita. Ya, orang mencari akan kepuasan, tetapi kepuasan itu hanya ada. Maka itu Tuhan katakan, come to me. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, kita harus sinkron. Kita harus menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu dia katakan, come to me. Pada saat kita datang, kita akan mempunyai relationship dengan Tuhan. Tuhan akan mengajar kita. Tuhan akan memberitahukan kita. Tuhan akan memberikan wisdom kepada kita. Sehingga saudara dan saya tidak perlu mengalami stres. Amin. Tidak perlu mengalami ketegangan. Kita bisa mengalami, instead of ketegangan, kita mengalami kelegaan. Ada amin, saudara. Yang kedua, yang mana Tuhan berikan kepada kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-29, yaitu pikulah kuk yang yang kupasang. Kuk adalah suatu alat bajak. Sesuatu alat bajak yang mana biasanya dipikul oleh dua lembu. Dua lembu memikul secara bersama-sama akan kuk ini. Maka itu Yesus katakan, ya, pikulah kuk. Dikatakan, mari datang kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Yang kupasang. Tuhan mau memasangkan kuk yang Tuhan berikan.
Kalau kita memikul akan kuknya kita sendiri, maka itu saudara akan bersusah payah. Saudara akan mengalami ketegangan demi ketegangan di dalam hidup. Saudara akan hidup di dalam kehidupan yang stres. Maka itu Tuhan berkata, mari datang kepadaku, ya, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan mau memasangkan kuk bagi kita, karena kuk yang dipasang oleh Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus sendiri. Karena seperti saya katakan, kuk itu mengandung tempat, yaitu dua, di mana dua lembu yang memikul akan kuk bersama-sama. Berarti saudara dipasangkan di dalam sisi, di satu sisi, maka dari itu Tuhan sendiri juga akan memikul di sisi yang lain. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kalau kita memikul akan kuk yang Tuhan pasang, maka dari itu kuk yang Tuhan pasang itu akan menjadi kuk yang enak, menjadi kuk yang ringan, yang saudara dan saya tidak perlu mengalami sesuatu kehidupan yang stres. Kuk ini menggambarkan sesuatu hidup bersama dengan Tuhan. Kuk ini menggambarkan hidup bersama dengan Tuhan. Gak bisa kita jalan sendiri, karena Tuhan mempunyai sesuatu tujuan, Tuhan mempunyai suatu fokus, ada sesuatu arah. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam arahan daripada Yesus. Ada amin saudara. Itulah kuk yang Tuhan pasang untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau memimpin akan kehidupan kita. Ada sesuatu relationship antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau bersama-sama di dalam segala struggle kita, segala persoalan kita. Kenapa kita mengalami problem, mengalami hidup tidak bisa di dalam kenikmatan? Kenapa muka saudara selalu panjang? Karena kita hidup tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan mengajak untuk kita hidup bersama di dalam kuk yang Tuhan pasang. Kuk yang Tuhan pasang tidak membuat saudara berjalan sendiri. Kuk yang Tuhan pasang akan melakukan akan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Amin. Pada saat kita mau memasangkan akan kuk yang Tuhan berikan pada kita, kita akan bersama dengan Tuhan mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita, hidup di dalam rencana Tuhan. Hiduplah di dalam rencana daripada Tuhan. Hanya kita memikul akan rencana Tuhan, maka dari itu saudara akan mengalami kenikmatan. Saudara nggak perlu hidup mengalami sesuatu kehidupan yang stres. Hidup kita akan diarahkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan bersama dengan kita. Dia sebagai Immanuel, bersama-sama memikul, bersama-sama mengerjakan akan pekerjaan daripada Tuhan. Ada amin saudara. Yang ketiga, yaitu dikatakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, gentle. Gentle itu apa saudara? Saudara pikir mungkin kita kalau membaca di dalam bahasa Indonesianya, lemah lembut itu sepertinya lemah gemulai gitu. Ya. Lemah lembut bukan demikian saudara. Di dalam bahasa Inggris kalau saudara menyelidikin perkataan daripada gentle berarti ada kekuatan di dalam, ya, tetapi in control dikatakan. Bukan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus kekuatan secara luar biasa. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Sesuatu gambaran daripada gentleness daripada Tuhan. Sesuatu gambaran pada saat iblis menawarkan segala sesuatu. Dia mempunyai power, mempunyai segala sesuatu. Tetapi pada saat ditawarkan roti, Yesus katakan dengan mudah, manusia bukan hidup dari roti saja. Amin. Ada kuasa di dalam dirinya. Ada kuasa di dalam firman-Nya. Tapi dia sampaikan dengan lemah lembut. Dia mempunyai kuasa. Tetapi apa? Dia mengontrol. Di dalam kehidupan kita melihat
bahwa Yesus juga dikatakan bahwa dia rendah hati. Sesuatu rendah hati yaitu sesuatu perhatian, cares. Sesuatu di mana ada sesuatu perhatian untuk kita. Perhatian untuk dapat menolong kita dengan kekuatannya. Sesuatu di mana yang Tuhan katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukankah kita ingin mempunyai guru yang demikian? Guru yang gak akan membentak kita, saudara, karena dia, katakan, he cares. Dia memperhatikan kita dengan rendah hati. It means dia tahu problem-problem kita, dia tahu kelemahan kita. Pada saat kita belajar, kita mau belajar dengan dia, maka dari itu dia tahu keadaan kita. Dia dengan rendah hati, dia membimbing kita. Tetapi dengan kuasa yang sama yang ada dalam dirinya, dia mau menolong kita. Sesuatu yang luar biasa kalau saudara menyelidiki akan hal ini. Kenapa Yesus katakan, mari belajar kepadaku, belajarlah padaku, karena aku, Yesus katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Dengan lemah lembut, dengan gentleness dari dia, ada sesuatu kuasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dengan rendah hati dia mengerti akan persoalan kita, mengerti akan keadaan kita. Kita tidak perlu lari, kita tidak perlu give up, kita tidak perlu lari daripada pengajaran Tuhan. Karena Tuhan katakan dia rendah hati. Dia mengasihi akan kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi akan kehidupan daripada saudara, mungkin meskipun saudara berpikir bahwa saudara hidup di dalam segala kelemahan ataupun di dalam segala kekotoran. He knows your problem. Tapi selagi kita mau belajar, selagi kita mau belajar dengan Tuhan, maka dari itu dia mengerti dan dia mau menolong kita dengan kuasanya. Maka itu firman Tuhan katakan, not by might, not by power, but by thy spirit. Dengan roh daripada Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, saudara dan saya akan gagal. Maka itu Tuhan mengerti, dengan rendah hati, dia mau mengerti kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan ability kita, tetapi Tuhan mau menolong kita dengan his gentleness. Dengan sesuatu yang Tuhan punyai, kekuatan yang ada dalam dirinya, yang mau Tuhan berikan untuk kehidupan daripada kita semua. Ada amin, saudara? Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan ini, kita boleh selalu senantiasa mau menjadi murid bagi Tuhan. Hanya sebagai murid, maka dari itu kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita nggak perlu mengalami suatu struggle. Kita tidak perlu mengalami susah payah. Kita tidak perlu mengalami ketegangan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membawa kita di dalam kehidupan kelegaan, rest atau istirahat di dalam dia. Berapa banyak mau untuk menerima rest daripada Tuhan? Tuhan mau memberikan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rumah tanggamu penuh stres, bawa rumah tanggamu kepada Tuhan. Tuhan mau berkata, come to me. Jangan kita stres dengan segala program-program yang ada di dalam keluarga kita. Gak akan menolong hidup kita, gak akan menolong stres kita. Ada amin, saudara? Mungkin kita berpikir dengan segala yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, saudara akan tetap stres. Meskipun saudara mempunyai apapun juga yang saudara bisa berikan kepada anak saudara, saudara tetap stres. Tapi kalau saudara membawa keluarga saudara kepada Tuhan, disitulah Tuhan berkata, I will give you rest. Tuhan akan memberikan rest. Saudara bawa anak-anak saudara kepada banyak hal-hal yang dunia ini tawarkan. Saudara makin stres. Saya katakan makin stres. Saya belajar beberapa saat yang lalu.
Ya, pada saat saya berada di airport, saya bisa memberikan security apapun juga untuk anak dan istri saya. Alarm lah, telepon lah, nanti ini teleponnya Walter, oke? Please nanti kalau ada apa-apa tolong telepon Walter. Ini selulernya Walter dan lain sebagainya. Segala dengan teknologi mungkin saya berikan. Ya, nggak membuat saya peace. Membuat saya peace pada waktu saya di pesawat. Pada saat saya membawa kepada Tuhan. Amin. Kelegaan itu hanya pada saat kita datang kepada Tuhan. He will give you peace. He will give you rest. Maka dari itu di dalam kehidupan kita, jangan kita datang kepada apapun juga. Biarlah kita hidup di dalam wisdom kita, kita sinkron dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan mau bersama-sama dengan kita memikul akan kuk yang bersama-sama. Tuhan ingin mengajar kita. Saudara, saya sudah pernah katakan bahwa kuk yang Tuhan berikan, biasanya satu lembu yang lebih tua atau yang lebih pengalaman, satu lembu yang muda. Demikianlah lembu yang muda, yaitu kita semua. Lembu yang sudah pengalaman, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus mau bersama-sama dengan kita. Dia mau mengajak kita berjalan di dalam jalannya. Ada amin. Kita harus berjalan bersama dengan Dia. Kuk yang kupasang itu enak kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kuk itu tidak menjadi enak kalau kita berusaha untuk keluar daripada kuk yang Tuhan berikan. Ada amin. Hasil pun yang kita hasilkan akan menghasilkan sesuatu arah bajakan yang akan menghasilkan sesuatu pertumbuhan. Akan menghasilkan sesuatu jalur yang indah. Tetapi kalau hidup kita ini berusaha untuk lepas daripada kuk yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita, kita mau berjalan sendiri, maka itu hasilnya di dalam kehidupan kita berantakan. Rumah tetangga kita menjadi berantakan, pekerjaan kita menjadi berantakan, segala sesuatu menjadi berantakan. Tetapi kalau kita mau come to Him, mau memikul akan kuknya Tuhan, berarti hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup diarahkan oleh Tuhan, dan juga hidup mau bekerja di dalam rencana daripada Tuhan. Dan kita mau belajar daripada firman Tuhan. Maka itu Tuhan menganugerahkan kelegaan di dalam kehidupan saudara.